Halo, teman-teman yang luar biasa. Bayangkan sejenak, Anda bangun di pagi hari dengan perasaan ringan, penuh semangat, dan yakin bahwa hidup Anda akan berlimpah, sehat, dan bahagia. Apa yang membuat itu semua terjadi? Ada satu rahasia sederhana yang sering kita lewatkan, tapi punya kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita dari dalam, yaitu sholat. Ya, sholat bukan cuma ibadah biasa, tapi juga cara paling ampuh untuk memprogram pikiran bawah sadar kita menuju kehidupan yang kita impikan. Penasaran? Simak terus obrolan kita kali ini, karena saya akan ajak Anda menyelami dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, dan bagaimana sholat jadi jembatan emas antara hati, pikiran, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga soal psikologi mendalam yang bisa bikin hidup Anda berubah drastis. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda, karena di akhir perjalanan ini, Anda akan temukan kunci menuju kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran yang selama ini mungkin Anda cari-cari. Nah, di channel ini kita juga belajar bagaimana ibadah sehari-hari tidak hanya dipahami dari dimensi spiritual atau bahkan ritual saja, melainkan dipahami dari sudut pandang ilmiah, berbasis psikologi, NLP, dan sains. Agar ibadah yang kita lakukan bermakna mendalam dan dampaknya, kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Simak terus ya. Mari kita mulai dari sini. Apa sih NLP itu? Bayangkan pikiran Anda seperti komputer canggih yang punya dua bagian, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu seperti layar yang Anda lihat setiap hari, tempat Anda berpikir, mengambil keputusan, atau merencanakan sesuatu. Tapi, di balik layar itu, ada pikiran bawah sadar yang jauh lebih kuat, yang menyimpan semua kebiasaan, keyakinan, dan emosi Anda. Nah, NLP ini adalah ilmu tentang bagaimana kita bisa berbicara dengan pikiran bawah sadar kita, memprogram ulang pola-pola lama yang mungkin menahan kita, dan menggantinya dengan pola baru yang membawa kita ke arah sukses, bahagia, dan sehat. Ini seperti Anda punya remote control untuk mengatur channel hidup Anda sendiri, dari channel drama dan stres, beralih ke channel damai dan berlimpah. Dan coba tebak, alat paling hebat untuk melakukan pemrograman ini sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lama. Sholat. Bayangkan Anda sedang berdiri di atas sajadah, menghadap kiblat, dan mengucapkan, Allahu Akbar. Apa yang terjadi saat itu? Pikiran sadar Anda langsung fokus, semua distraksi duniawi perlahan memudar, dan Anda masuk ke dalam state atau keadaan batin yang penuh ketenangan. Dalam NLP, kita menyebut ini sebagai anchoring, menciptakan jangkar emosi yang kuat. Setiap kali Anda sholat, Anda melatih pikiran bawah sadar untuk mengaitkan gerakan, ucapan, dan niat itu dengan perasaan damai, syukur, dan harapan. Lama-kelamaan, ini jadi kebiasaan otomatis. Jadi kalau hidup terasa berat, cukup berdiri di sajadah, dan pikiran Anda akan langsung klik ke mode positif. Mode yang siap menerima berkah dan kebaikan. Sementara itu, sholat juga punya elemen visualisasi. Salah satu teknik paling powerful dalam NLP. Coba ingat-ingat, saat Anda berdoa setelah sholat, apa yang Anda lakukan? Anda membayangkan harapan Anda, mungkin kesehatan yang prima, rezeki yang mengalir, atau keluarga yang harmonis. Dalam NLP, visualisasi ini adalah cara untuk menanam gambar-gambar positif ke pikiran bawah sadar. Ketika Anda memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, Anda tidak hanya berdoa, tapi juga memberi instruksi kepada pikiran Anda untuk menciptakan realitas itu. Al-Quran sendiri menguatkan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka
jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Bukankah ini luar biasa? Allah sudah menjanjikan kedekatannya, dan sholat jadi momen di mana kita menyambungkan kabel antara harapan kita dan kuasanya. Jika demikian, mari kita lihat lebih dalam lagi. Sholat itu bukan cuma gerakan fisik atau bacaan, tapi juga bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan Allah. Dalam NLP, bahasa itu penting banget. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membentuk pola pikir kita. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, Anda bilang, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang." Apa yang terjadi di pikiran bawah sadar Anda? Anda menanamkan rasa syukur, keyakinan bahwa Allah itu maha baik, dan harapan bahwa hidup Anda ada dalam lindungan kasih sayangnya. Ini bukan cuma ibadah, tapi juga afirmasi positif yang luar biasa kuat. Bayangkan, 5 kali sehari Anda mengulang program ini. 5 kali sehari, pikiran Anda diarahkan untuk fokus pada kebaikan, kelimpahan, dan cinta Allah. Bandingkan kalau Anda membiarkan pikiran Anda dipenuhi keluhan atau ketakutan. Beda jauh, kan? Temukan rahasia melompat ke realitas impian Anda dengan Quantum Jumping with NLP. Apakah Anda pernah membayangkan versi diri Anda yang lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih terampil? Apakah Anda ingin mengakses potensi tak terbatas yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda? Sekarang, saatnya untuk melangkah menuju kehidupan impian Anda dengan panduan praktis dari e-book Quantum Jumping with NLP. Rahasia melompat ke realitas impian. Ditulis oleh Ahmad Fatahillah, seorang trainer dan praktisi NLP bersertifikat. E-book ini adalah kunci untuk membuka pintu transformasi pribadi yang luar biasa. Dengan menggabungkan prinsip fisika kuantum, visualisasi mendalam, dan teknik NLP, Neuro-Linguistic Programming, Anda akan diajak untuk menjelajahi alam semesta paralel. Tempat versi terbaik diri Anda sudah ada dan siap untuk membimbing Anda. Apa yang akan Anda pelajari di e-book ini? 1. Dasar-dasar Quantum Jumping. Pahami bagaimana pikiran Anda dapat memengaruhi realitas dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. 2. Teknik visualisasi dan meditasi. Pelajari cara melompat ke versi ideal diri Anda di alam semesta lain dan bawa pulang kebijaksanaan serta keahliannya. 3. Integrasi dengan NLP. Gunakan teknik NLP seperti anchoring, reframing, dan deep trance identification untuk mempercepat transformasi pribadi. 4. Menciptakan realitas baru. Ubah pola pikir Anda, tarik energi positif, dan wujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Kenapa Anda membutuhkan e-book ini? Bayangkan, menjadi versi diri Anda yang lebih percaya diri, lebih produktif, dan lebih berbahagia. Mengatasi hambatan mental yang selama ini membatasi potensi Anda. Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. E-book ini bukan sekadar teori. Ini adalah panduan praktis yang akan membantu Anda mengubah hidup secara mendalam dengan cara yang ilmiah, spiritual, dan holistik. Penawaran spesial untuk Anda hari ini. Harga normal e-book ini adalah Rp100.000. Namun karena kami ingin membantu Anda memulai perjalanan transformasi ini segera, kami memberikan diskon 50%. Hanya Rp50.000 saja. Inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan akses ke pengetahuan yang telah membantu ribuan orang mencapai tujuan mereka. Bonus eksklusif. Setiap pembelian e-book ini, Anda juga akan mendapatkan 1. Bonus materi NLP, panduan tambahan untuk meningkatkan keterampilan pengembangan diri Anda. 2. Akses ke grup Telegram eksklusif. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki visi sama untuk saling mendukung dan berbagi inspirasi. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Cara pembelian klik link di deskripsi untuk mendapatkan e-book ini sekarang juga. Setiap detik yang Anda tunda adalah waktu yang hilang untuk mulai mewujudkan impian Anda.
Versi terbaik dari diri Anda sudah menunggu di masa depan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil langkah pertama. Dan e-book ini adalah jembatan yang akan membawa Anda ke sana. Investasikan Rp50.000 hari ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna besok. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. E-book ini adalah alat yang saya dedikasikan untuk membantu Anda menemukan kekuatan itu. Jangan ragu, mulailah perjalanan Anda sekarang. Klik linknya di deskripsi. Selain itu, ada kekuatan luar biasa dalam sujud. Dalam NLP, kita bicara soal state change, mengubah kondisi emosional dari satu keadaan ke keadaan lain. Saat Anda sujud, Anda meletakkan dahi Anda ke lantai, posisi paling rendah secara fisik, tapi justru paling tinggi secara spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Di momen ini, Anda tidak cuma dekat dengan Allah, tapi juga meriset pikiran Anda. Stres hilang, rasa takut memudar, dan Anda bangkit dari sujud dengan energi baru. Ini seperti tombol refresh buat jiwa dan pikiran Anda. Dan Anda bisa akses tombol ini kapan saja, gratis, tanpa perlu aplikasi atau alat canggih. Dan bicara soal energi, sholat juga melatih tubuh dan pikiran Anda untuk selaras. Dalam NLP, kita tahu bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud, bukan cuma simbol ketaatan, tapi juga cara untuk mengalirkan energi positif ke seluruh tubuh Anda. Coba perhatikan, saat Anda sholat dengan khusyuk, napas Anda jadi lebih teratur, detak jantung lebih stabil, dan Anda merasa lebih hidup. Ini bukan kebetulan. Allah menciptakan sholat sebagai paket lengkap, ibadah yang menyatukan dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Jadi kalau Anda ingin sehat, jangan cuma pikirkan olahraga atau diet, sholat adalah olahraga jiwa yang bikin Anda sehat dari dalam. Lalu bagaimana sholat bisa bikin kita makmur? Ini dia bagian yang seru. Dalam NLP ada konsep yang disebut belief system atau sistem keyakinan. Apa yang Anda percaya tentang diri Anda dan hidup Anda akan jadi kenyataan. Nah, sholat mengajarkan kita untuk percaya bahwa rezeki, kebahagiaan, dan kemakmuran itu datang dari Allah, Sang Pemberi Rezeki. Saat Anda membaca surah Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Anda menanamkan keyakinan bahwa Anda tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu menyediakan jalan. Pikiran bawah sadar Anda mulai mencari peluang, membuka hati untuk menerima berkah, dan mendorong Anda bertindak dengan penuh semangat. Jadi, sholat bukan cuma ibadah pasif. It's a mindset shift yang bikin Anda jadi magnet rezeki. Sekarang, bayangkan Anda menjalani hidup dengan program ini setiap hari. Anda sholat subuh dengan niat memulai hari penuh berkah, zuhur untuk menjaga fokus di tengah kesibukan, asyar untuk recharge energi, maghrib untuk bersyukur atas hari yang sudah dilalui, dan isya untuk menutup hari dengan damai. 5 kali sehari Anda install software, kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran ke pikiran Anda. Dan yang paling indah, ini semua Anda lakukan sambil terhubung dengan Allah, Zat yang menciptakan Anda dan tahu apa yang terbaik untuk Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salat adalah cahaya. Cahaya ini bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Cahaya yang menerangi pikiran, hati, dan jalan hidup Anda. Jadi teman-teman, salat itu bukan cuma kewajiban, it's a gift. Ini adalah cara Allah memberi kita alat untuk menciptakan hidup yang kita inginkan, sambil tetap dekat dengannya. Mulai sekarang, setiap kali Anda berdiri di sajadah, sadari bahwa Anda sedang memprogram pikiran Anda untuk sehat, bahagia, dan makmur. Visualisasikan impian Anda, ucapkan doa dengan keyakinan, dan rasakan kedamaian yang mengalir. Anda tidak perlu jadi ahli NLP untuk ini.
Solat sudah dirancang sempurna oleh Allah untuk membawa Anda ke versi terbaik diri Anda. Yuk, jadikan solat sebagai sahabat setia Anda dalam perjalanan menuju hidup berlimpah. Nah, dari awal, kita sudah ngobrol panjang soal solat sebagai alat ajaib untuk memprogram pikiran bawah sadar menuju hidup sehat, bahagia, dan makmur. Tapi, tunggu dulu, ada satu hal lagi yang bikin solat jadi jauh lebih istimewa, dan ini bakal bikin Anda takjub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, solat adalah mi'rajnya orang mukmin. Bayangkan, mi'raj, perjalanan luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit tertinggi hingga bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solat kita 5 kali sehari adalah versi mi'raj kita sendiri. Ini bukan cuma ibadah biasa, tapi momen di mana jiwa kita naik, meninggalkan hiruk-pikuk dunia, terhubung langsung dengan Sang Pencipta, dan kembali dengan hati yang lebih bersih, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang diperbarui. Penasaran bagaimana ini semua nyambung dengan NLP dan hidup kita sehari-hari? Yuk, kita lanjut ngobrol, karena ini bakal membuka mata Anda lebih lebar lagi. Dan saya janji, Anda bakal dapat manfaat besar kalau terus menyimak sampai akhir. Coba bayangkan sejenak saat Anda berdiri di sajadah dan mengucapkan Allahu Akbar, Anda sedang lepas landas. Dalam dunia NLP, ini seperti Anda masuk ke dalam trans. Keadaan fokus mendalam di mana pikiran sadar Anda diam sejenak dan pikiran bawah sadar jadi lebih terbuka. Gerakan demi gerakan, dari ruku ke sujud, Anda bukan cuma beribadah, tapi juga membawa diri Anda ke ketinggian batin. Di momen sujud, posisi paling dekat dengan Allah, Anda seperti sampai di Sidratul Muntaha, versi Anda sendiri, tempat Anda bisa bicara apa saja, minta apa saja, dan menyerahkan semua beban hidup kepada Allah. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga psikologis. Dalam NLP, kita bilang ini adalah reframing, mengubah cara Anda melihat masalah. Apa yang tadi terasa berat, di sajadah jadi ringan, karena Anda tahu ada Zat Maha Kuasa yang selalu mendengar dan mengatur segalanya untuk kebaikan Anda. Dan yang lebih keren lagi, mi'raj kecil ini bikin Anda punya akses langsung ke sumber kekuatan terbesar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bilang dalam surah Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, solat kita adalah perjalanan serupa, bukan secara fisik, tapi secara ruhani. Setiap rakaat adalah langkah menuju kebesaran itu, tempat Anda bisa melihat hidup dari perspektif yang lebih tinggi. Dalam NLP, kita menyebut ini meta position, melihat diri Anda dan dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi kalau Anda lagi stres soal kerjaan, rezeki, atau apapun, solat bawa Anda naik ke atas, ngasih Anda clarity dan ketenangan untuk balik ke bawah dengan solusi. Tapi, sekarang kita sampai di pertanyaan yang sering bikin orang penasaran. Mungkin Anda juga pernah mikir gini, kalau solat itu mi'raj, kalau solat bisa memprogram pikiran bawah sadar jadi lebih baik, kenapa masih ada orang yang solat tapi berbuat jahat? Kenapa ada yang rajin ke masjid, tapi pulang-pulang malah marah-marah, korupsi, atau bikin kerusakan? Bukankah Al-Quran bilang dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ini pertanyaan bagus banget, dan kita bakal bedah bareng dari dua sisi, agama dan NLP. Siap? Karena jawabannya bakal bikin Anda manggut-manggut dan mungkin ngerasa tercerahkan. Dari sisi agama, solat memang dirancang sebagai pelindung hati dan jiwa. Tapi, ada satu syarat yang nggak boleh dilupain. Khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya tidak menambah apa-apa baginya, kecuali jauh dari Allah. Nah, khusyuk ini kuncinya.
Solat yang cuman gerakan tanpa hati, ibarat orang nyanyi lagu favorit, tapi pikirannya kemana-mana. Lagunya selesai, tapi nggak ada feel-nya. Kalau solat kita cuma rutinitas, cuma takbir-takbir doang tanpa kesadaran penuh, ya wajar aja efeknya nggak nyampe ke hati dan pikiran. Allah nggak cuma minta kita solat, tapi solat yang hidup. Yang bikin kita sadar siapa kita, siapa Allah, dan apa tujuan hidup kita. Sementara itu dari sudut pandang NLP, ini soal alignment atau keselarasan. Dalam NLP kita bilang kalau Anda mau ubah hidup, semua bagian diri Anda, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan tindakan harus selaras. Orang yang sholat tapi masih berbuat jahat biasanya punya program lama di pikiran bawah sadarnya yang belum diupdate. Misalnya, dia sholat tapi di luar sholat, dia terus-terusan kasih input negatif ke pikirannya, nonton drama toksik, ngomongin orang, atau nyanyi lagu galau penuh dendam. Jadi sholatnya jadi kayak sinyal lemah, ada, tapi nggak kuat buat ngalahin software lama yang udah terinstall bertahun-tahun. Dalam NLP kita bilang, ini conflicting beliefs, keyakinan yang bertentangan. Dia mungkin yakin Allah Maha Pengampun saat sholat, tapi di luar sholat, dia yakin hidup itu keras dan harus curang buat menang. Makanya efek sholatnya nggak maksimal. Lalu ada juga soal intention atau niat. Dalam NLP, niat adalah starting point dari segala perubahan. Kalau Anda sholat cuma karena takut dosa atau biar dibilang soleh sama orang, niatnya udah beda. Itu bukan mi'raj, tapi cuman PR yang cepet-cepet diselesain. Bandingkan sama orang yang sholat dengan niat bener-bener connect sama Allah, memperbaiki diri, dan jadi manusia lebih baik. Niat ini kayak kode perintah buat pikiran bawah sadar. Kalau kodenya salah, ya outputnya juga nggak sesuai. Jadi, sholatnya orang-orang yang masih berbuat jahat itu mungkin cuma gerakan fisik, tapi nggak nyampe ke level pemrograman batin yang benar-benar transformatif. Dan ngomong-ngomong soal transformasi, ini yang bikin sholat beda dari teknik NLP biasa. Sholat nggak cuma soal ubah pikiran, tapi juga soal membersihkan hati. Orang yang sholat tapi masih bikin kerusakan mungkin lupa satu hal. Sholat itu cermin. Kalau hatinya penuh dendam, iri, atau sombong, sholatnya jadi kayak kaca buram, nggak bisa pantulin cahaya kebaikan. Sholat adalah peringatan itu, reminder bahwa kita cuma hamba, bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kebaikan adalah jalan pulang kita ke Allah. Tapi, kalau kita nggak dengerin peringatan ini, ya sholatnya jadi cuma formalitas. Jadi teman-teman, sholat itu mi'raj kalau kita bikin dia hidup di hati kita. Dia bisa mencegah keji dan mungkar kalau kita kasih ruang buat dia masuk ke pikiran dan jiwa kita sepenuhnya. Mulai sekarang, setiap kali Anda sholat, tanya ke diri sendiri, apa niatku? Apa yang mau kuubah lewat sholat ini? Visualisasikan diri Anda jadi lebih baik, rasakan kedekatan sama Allah, dan biarkan sholat jadi upgrade software buat hidup Anda. Bayangkan, 5 kali sehari Anda naik ke langit batin Anda, ketemu Allah, dan balik dengan versi diri Anda yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Itulah sholat yang benar-benar memprogram pikiran bawah sadar Anda menuju hidup sehat, makmur, dan penuh kebahagiaan. Dan bicara soal sholat sebagai mi'raj pribadi kita, tahukah Anda bahwa ini bukan cuma soal hati dan pikiran, tapi juga ada sentuhan sains yang bikin kita tambah kagum sama kebesaran Allah? Coba bayangkan, saat Anda sholat, ada hal-hal ajaib yang terjadi di tubuh Anda yang ternyata sudah dibuktikan oleh penelitian modern. Misalnya, gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud. It's like a perfect workout for your body. Para ilmuwan bilang, posisi ruku dan sujud itu melatih aliran darah ke otak, jadi lebih lancar. Oksigen ngalir lebih baik, dan ini bantu ningkatin fungsi kognitif Anda. Jadi sholat nggak cuma bikin hati tenang, tapi juga bikin otak Anda lebih tajam. Sebuah paket lengkap dari Allah yang nggak ada duitnya di dunia ini. Lalu, ada lagi soal ritme sholat yang 5 kali sehari. Ini ternyata selaras banget sama jam biologis tubuh kita, atau yang disebut circadian rhythm.
Penelitian di bidang kronobiologi nunjukin bahwa aktivitas rutin di waktu tertentu, seperti sholat subuh di pagi hari, zuhur di tengah hari, sampai isya di malam hari, bantu tubuh kita ngatur hormon stres, kayak kortisol. Jadi, saat Anda sholat tepat waktu, Anda secara nggak sadar nyetel ulang jam internal Anda, bikin tubuh lebih seimbang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Allah udah desain sholat kayak alarm alami yang nggak cuma nyambungin kita sama Dia, tapi juga jaga kesehatan fisik kita. Subhanallah, kan? Sementara itu, pernah dengar soal efek suara pada otak? Saat Anda baca Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, getaran suara dari bacaan itu ternyata punya dampak nyata. Studi tentang neuroakustik bilang, suara yang ritmis dan penuh makna, apalagi kalau dibaca dengan tartil, bisa ningkatin gelombang alfa di otak yang bikin Anda masuk ke kondisi relaks, tapi tetap waspada. Ini mirip banget sama meditasi yang lagi ngetren di barat, tapi bedanya, sholat kita punya bonus. Koneksi sama Allah. Jadi sambil Anda baca Ar-Rahmanir Rahim, otak Anda lagi dibersihin dari stres, dan hati Anda disambungkan ke sumber rahmat terbesar di alam semesta. Dan jangan lupa soal sujud, ini bagian favorit saya dari sisi sains. Ketika Anda sujud, posisi kepala yang lebih rendah dari jantung bikin darah ngalir lebih banyak ke otak dan wajah. Dokter bilang, ini bisa ningkatin sirkulasi, kurangin ketegangan di kepala, bahkan bantu kulit wajah jadi lebih sehat karena oksigennya sampai ke sana. Tapi lebih dari itu, sujud adalah momen di mana Anda grounding, nyambung sama bumi, sekaligus nyerah total sama Allah. Ilmuwan bilang, kontak fisik sama bumi bisa kurangin inflamasi di tubuh, dan sholat kasih Anda dosis rutin dari manfaat ini. Jadi, sujud itu nggak cuma ibadah, tapi juga terapi fisik yang Allah kasih gratis buat kita. Terus, ada satu lagi yang bikin saya takjub, sholat bareng atau berjamaah. Dari sisi sains sosial, ini ternyata ngasih efek positif ke psikologi kita. Penelitian bilang, kegiatan bareng yang punya tujuan sama, like sholat jamaah, bisa ningkatin hormon oksitosin, hormon kebahagiaan, dan bonding. Jadi saat Anda berdiri bahu-membahu sama saudara seiman, Anda nggak cuma dapat pahala, tapi juga perasaan terhubung, didukung, dan nggak sendirian. Ini ngingetin kita bahwa sholat nggak cuma soal diri sendiri, tapi juga soal komunitas. Dan Allah udah atur semuanya dengan sempurna, dari sisi spiritual sampai sains. Jadi, setiap kali Anda sholat, sadarilah bahwa Anda lagi jalani resep ilahi yang didukung oleh ciptaannya sendiri. Bukan cuma mi'raj jiwa, tapi juga keajaiban buat tubuh dan pikiran Anda. Nah, kalau Anda merasa tercerahkan dengan obrolan kita kali ini, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, kita bakal terus gali rahasia-rahasia hidup bahagia bareng-bareng. Sholat adalah hadiah dari Allah buat kita semua. Yuk, jadikan dia mi'raj pribadi kita setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya.